Halo guys, jadi di video kali ini gue bakalan bahas lagi nih tentang Rohan 2 ya. Dan di video kali ini gue pengen bahas tentang pertanyaan kemarin. Banyak banget sih kalian yang nanya, mendingan kita pakai Dragon Knight atau Dragon Sage bang. Jadi ini BTW cuman pendapat gue doang, berdasarkan pengalaman gue selama main dan juga selama gue main Rohan Mobile guys. Jadi seperti yang kalian tahu, untuk job dekan, dia itu punya dua job turunan ya. Yang pertamanya itu ini. Jadi jobnya itu ada Dragon Knight sama Dragon Sage. Nah bedanya itu dari mana? Ini tuh bedanya dari segi efisiensi farming dan juga PvP-nya guys. Jadi buat kalian yang fokus hunting atau buat kalian yang mungkin pengen fokus PvP, silakan disesuaikan dengan kebutuhan ataupun playstyle kalian. Dia itu job yang bisa berubah jadi kadal guys. Cuman masalahnya kalau di Rohan 2, yang bisa berubah jadi kadal itu cuma Dragon Knight doang. Sedangkan kalau yang Dragon Sage itu nggak bisa. Dan juga bedanya, kalau untuk Dragon Knight, dia itu menggunakan semacam spear, sedangkan kalau untuk yang Dragon Sage, senjata itu menggunakan dual blade seperti ini guys, atau kayak spear tapi dipatahin gitu ya. Nah kemudian yang membedakannya lagi, kalau Dragon Sage, dia itu lebih berfokus ke damage area, dan itu bisa dilihat di bagian skillnya seperti yang kalian lihat di sini tuh. Jadi dia kebanyakan damage-nya itu area guys. Nah, sedangkan kalau untuk Dragon Knight, dia itu lebih berfokus ke damage single target. Jadi hampir semua damage-nya itu cuma single target doang. Nah, kemudian untuk Dragon Sage, dia itu lebih berfokus ke tipe critical dan juga damage. Sedangkan kalau untuk Dragon Knight, dia itu lebih berfokus ke tipe tanker dan juga sedikit damage ya. Cuman masih sakitan yang Dragon Sage sih kalau kata gue ya. Cuman sayangnya kalau Dragon Sage ini tuh kebanyakan cuman damage sama critical rate doang. Sedangkan kalau Dragon Knight, dia tuh punya physical damage yang lumayan gede, tapi mainnya itu lebih berfokus ke tipikal fit ataupun HP guys. Karena dia butuh banget yang namanya defense kalau PvP-an, dan juga untuk beberapa skillnya itu bisa nge-taun. Kalian lihat bagian sini nih, tuh. Jadi dia bisa nge-taun musuh, yang artinya kalau misalnya kalian bossing atau gimana pun, untuk Dragon Knight itu butuh banget sebagai tanker guys. Itulah kenapa kita butuh banget yang namanya fit untuk class ini. Tapi bukan berarti untuk Dragon Knight ini tuh dia nggak bisa di-build tipikal damage ya. Karena dia juga bisa buat kita build full STR. Cuman masalahnya dia tuh nggak bakalan bisa buat terlalu maksimal banget. Nggak sebagus damage-nya Dragon Sage. Kalau misalnya kalian tanya ya, apakah bagusan yang Dragon Sage ataupun Dragon Knight, itu balik lagi ke playstyle kalian masing-masing. Kalau kalian pengen fokus ke farming, yang farming itu lebih cepat, kalian bisa menggunakan Dragon Sage. Nah cuman masalahnya di sini, karena damage-nya area, otomatis kalian itu membutuhkan build yang lumayan guys. Karena kalau kita menggunakan damage area seperti ini, semua monster itu bakalan bisa ngadep ke kalian. Jadi kalau misalnya ada monster yang dempet gitu kan, terus kena damage area kalian, ya kalian bakalan kena gubuk guys. Tapi kalau misalnya build kalian udah lumayan oke gitu kan, maka untuk Dragon Sage, dia itu bakalan kepake banget buat hunting cuy. Dan juga lebih efisiensi daripada menggunakan Dragon Knight. Nah kalau untuk Dragon Knight, karena dia itu tipikal single target, jadi dia itu lebih berfokus ke tipikal PvP. Apalagi karena build-nya itu tipe tanker, otomatis kalau buat PvP itu bakalan nge-tank banget guys. Baik itu buat bossing, ataupun buat duel sama orang, bakalan kepake banget. Zaman Rohan Mobile dulu, kalau kita menggunakan Dragon Knight, itu build-nya itu fit guys, bukan menggunakan STR ya. Ya intinya full fit sih. Nah kalau untuk sekarang, kita itu fokus ke match HP sama defense. Ya sebenarnya oke-oke aja sih kalau buat awal-awal kalian itu pengennya fokus ke damage. Kita itu bisa build-nya itu statusnya 2:1 ya. 2 untuk STR dan 1 buat fit guys. Nah kalau misalnya kalian tanya terus untuk akurasinya gimana bang? Nah dalam game ini sebisa mungkin jangan cari akurasinya itu dari sini cuy. Karena bakal rugi banget kalau misalnya kalian mencari akurasi di status seperti ini. Karena itu bakal mengurangi banget yang namanya efisiensi job kalian. Makanya di sini kalau misalnya kita pengen cari akurasi, carilah di equipment seperti kayak di tangan kayak gini akurasinya. Atau kalian juga bisa buat cari akurasinya itu di bagian codex seperti ini cuy. Nah kayak gini nih, common monster akurasi, terus ini akurasi +2 gitu kan. Itulah kenapa game-game seperti ini Codex itu kepake banget guys, jadi jangan lupa buat dimainkan codex kalian ya. Karena kalau misalnya kalian gak mainin codex itu bakal rugi banget sih kalau kata gue. Kayak gue nih, ini harusnya codex gue udah jalan sih, cuman karena kemarin-kemarin tuh gue gak fokus banget buat main. Dan baru sekarang gue coba buat fokus main game Rohan 2. Dan baru gue ngejar yang namanya codexnya guys. Karena kita butuh akurasi banget di sini sama attack-nya. Jadi itulah sebisa mungkin jangan mencari akurasi dari sini guys.
Karena di sini tuh kita fokusnya ke bagian damage ataupun ke bagian pertahanannya aja. Oh ya, satu lagi nih tentang perbedaan dari Dragon Sagi sama Dragon Knight itu dari segi build-nya ya. Jadi kalau untuk Sagi itu dia lebih berfokus ke INT, sedangkan kalau yang Dragon Knight itu berfokus ke STR sama Fit. Ya paling gitu doang sih guys untuk perbedaan dari Dragon Knight sama Dragon Sagi. Jadi sekali lagi gue bilang itu balik lagi ke playstyle kalian masing-masing karena setiap job itu punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Dan seperti biasa kalau misalnya kalian punya pertanyaan silahkan di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.